Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai afirmasi yang bisa digunakan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua, terutama untuk afirmasi usia di atas 35 tahun. Nah, jadi banyak sekali pelamar yang bertanya terkait afirmasi usia di atas 35 tahun ini, apakah afirmasinya terhitung pada saat pendaftaran di awal ataukah terhitung pada saat memilih formasi di P3K tahap yang kedua. Nah, di sini ada jawaban langsung dari admin GTK Kemendikbudristek. Jadi buat teman-teman, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K tahap yang kedua maupun di tahap yang ketiga. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman, kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K. Dan untuk afirmasi ini sama ya teman, sama dengan afirmasi yang digunakan di P3K tahap yang pertama, yaitu ada afirmasi sertifikat pendidik tetap 100%, dan usia di atas 35 tahun ini tetap 15%, dan disabilitas ini tetap 10%, dan guru honorer THK2 ini tetap 10%. Dan yang jadi pertanyaan dan juga sering ditanyakan oleh beberapa pelamar, ini adalah afirmasi mengenai usia. Apakah afirmasi usia terhitung pada saat pendaftaran di awal ataukah pada saat memilih formasi di P3K tahap yang kedua? Nah, kita langsung saja cek jawaban dari admin GTK Kemendikbudristek. Nah, ini dia teman-teman jawaban dari admin GTK Kemendikbudristek. Kita lihat di sini. Untuk afirmasi usia 35 plus, apakah terhitung pada saat pendaftaran awal atau saat memilih formasi tahap yang kedua? Kemudian dijawab oleh admin GTK Kemendikbudristek. Selamat pagi, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan uji. Dapat kami informasikan kepada Bapak untuk kebijakan penambahan nilai melalui afirmasi akan tetap diberlakukan sampai seleksi P3K Guru tahap 3 selama pelamar yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai penerima afirmasi. Nah, jadi untuk afirmasi ini tetap ya teman, tetap diberlakukan di tahap yang kedua maupun di tahap yang ketiga. Namun dalam jawaban admin GTK Kemendikbudristek ini masih belum ada jawaban apakah terhitung pada saat pendaftaran awal ataukah pada saat memilih formasi di tahap yang kedua. Kemudian admin memperjelas lagi terkait pertanyaan apakah terhitung pada saat pendaftaran awal ataukah pada saat memilih formasi tahap yang kedua. Nah, kita lihat di sini. Maksudnya, afirmasi usia 35 tahun ke atas itu terhitung saat pendaftaran di awal atau saat memilih formasi tahap 2, misal baru berusia 35 tahun saat daftar P3K tahap yang kedua. Saat pendaftaran P3K tahap 1 belum usia 35 tahun, tapi setelah pemilihan P3K tahap 2 usia sudah 35 tahun ke atas. Apakah mendapat afirmasi 35 tahun tersebut? Nah, kemudian dijawab oleh admin GTK Kemendikbudristek. Selamat pagi, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan uji. Dapat kami informasikan kepada Bapak untuk afirmasi usia 35 tahun terhitung pada saat pendaftaran dan bukan berdasarkan tahun kelahiran. Nah, di sini sudah jelas teman-teman bahwa untuk afirmasi usia di atas 35 tahun ini terhitung pada saat pendaftaran, bukan berdasarkan tahun kelahiran. Apabila usia Anda pada saat mendaftar kurang dari 35 tahun dan baru bertambah usia tepat 35 tahun setelah pendaftaran, maka tidak terhitung. Selain itu, untuk mendapatkan afirmasi 15% dari afirmasi usia 35 tahun, Anda juga harus tercatat aktif selama 3 tahun terakhir dalam Dapodik. Nah, jadi sudah jelas teman,
sudah jelas bahwa afirmasi usia di atas 35 tahun ini terhitung pada saat pendaftaran. Jadi apabila teman-teman berusia 35 tahun setelah pendaftaran, maka ini tidak terhitung. Ini jawaban dari admin GTK Kemendikbudristek. Dan juga selain itu, untuk mendapatkan afirmasi 15% usia di atas 35 tahun, teman-teman juga harus tercatat aktif selama 3 tahun terakhir dalam Dapodik. Nah, jadi seperti itu ya teman. Syaratnya juga harus 3 tahun terakhir ini aktif dalam Dapodik. Dan pada saat P3K tahap pertama ini ada kasus yang mana pelamar ini berusia di atas 35 tahun. Namun tidak mendapatkan afirmasi usia di atas 35 tahun yaitu 15%. Dikarenakan pelamar ini terdaftar di Dapodik pada tahun 2020. Nah jadi kan kurang dari 3 tahun. Jadi tidak mendapatkan afirmasi 15% walaupun sudah berusia di atas 35 tahun. Karena dia tidak aktif selama 3 tahun terakhir. Jadi seperti itu. Kemudian, admin GTK Kemendikbudristek mempertegas lagi. Nah, kita lihat di sini. Oh, berarti kalau baru berusia 35 tahun pada saat pemilihan formasi P3K tahap 2 tidak mendapat afirmasi usia 35 tahun ya. Kemudian dijawab, dapat kami informasikan bila saat pemilihan formasi baru berusia 35 tahun, maka afirmasi tidak diberikan. Nah, jadi seperti itu teman. Sudah jelas bahwa untuk afirmasi usia di atas 35 tahun ini terhitung pada saat pendaftaran. Jadi apabila pada saat pemilihan formasi baru berusia 35 tahun plus, maka ini tidak diberikan afirmasi 15%. Jadi seperti itu. Ini adalah jawaban langsung dari admin GTK Kemendikbudristek. Jadi buat teman-teman guru honorer, jika ada pertanyaan terkait seleksi P3K guru ini, maka teman-teman langsung saja bertanya kepada admin GTK Kemendikbudristek ini, yaitu melalui Telegram. Jadi seperti itu. Kemudian, di sini ada sedikit informasi bagi teman-teman guru honorer yang ingin mengikuti tryout gratis persiapan seleksi P3K guru di tahap yang kedua, maka teman-teman bisa follow Instagram cpns.update. Nah, jadi ini dia teman-teman Instagramnya. Jadi teman-teman tinggal follow saja. Dan juga ketentuan beserta syarat untuk mengikuti tryout gratis P3K guru tahap yang kedua ini ada di caption postingan ini ya teman. Yaitu jangan lewatkan tryout online P3K guru tahap 2. Gratis sesuai kisi-kisi P3K tahap yang pertama, yaitu pendaftaran tanggal 17 sampai dengan 23 November dan pelaksanaan yaitu pada tanggal 23 sampai dengan 25 November. Ikuti langkah dan syarat pendaftaran pada caption postingan ini. Nah, jadi masih ada waktu ya teman bagi peserta yang masih belum mendaftar tryout ini. Nah, jadi ini dia teman, syarat dan juga ketentuan, caranya mudah. Teman follow Instagram cpns.update dan juga follow Instagram Bahtiar Movie dan juga like postingan ini dan tag 5 teman pejuang NIP kalian di kolom komentar dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tinggal cek langsung saja di Instagram cpns.update ini. Jadi jangan sampai terlewat ya teman untuk mengikuti tryout gratis ini. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.